Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang materi report writing. Baik, untuk outline presentation hari ini yang pertama adalah introduction, definition, types of reports, steps to follow for a good and effective report, structure of a report, conclusion and practical exercise. Untuk flow prosesnya dimulai dari desain konsep, di mana kemarin sudah dipelajari tentang bagaimana membuat desain dari sebuah konsep penelitian, kemudian membuat sebuah desain kuesioner, dan dilanjutkan dengan data analisis. Setelah menganalisis sebuah data, maka mengumpulkan data dari kuesioner. Terakhir adalah reporting of result atau membuat sebuah laporan. Session objective, at the end of this session, participants will have first acquired report writing skills. Jadi output dari pembelajaran hari ini adalah membuat laporan penelitian, be able to differentiate between different types of reports. Jadi bisa mengetahui bagaimana perbedaan dari tipe-tipe laporan penelitian, be able to list the characteristic of a good report and the steps to be followed to write a good report. Jadi bisa mengetahui karakter dari laporan penelitian yang baik itu seperti apa. Kemudian, and the next, appreciate the different report structures and agree on a standard structure. Jadi bisa mengetahui bagaimana menyusun sebuah laporan melalui struktur standar dari sebuah laporan itu sendiri. Terakhir, bisa membuat data interpretation skills. Kemudian untuk introduction, pertama, this presentation is intended to equip you with the basic skills of communication information to others without necessarily the needs for meetings. And then effective reports give a professional image and get others to take your work seriously. Jadi laporan efektif itu sangat penting sekali untuk sebuah pekerjaan ya, sehingga bisa memberikan informasi secara keseluruhan, terutama pada saat kita melaporkan sebuah data ataupun mengkomunikasikan terkait dengan informasi. Baik, melanjutkan terkait dengan definisi. A report is a prepared account of what happened about a particular event presented in formal and organized format backed with the statistical evidence. It might be a single report or a series of them. Jadi sebuah laporan itu bisa berupa laporan yang khusus gitu ya, secara formal, dipresentasikan secara formal, dan ada format yang terstruktur dengan statistical evidence atau bukti statistik. Well, for the types of reports, first is academic reports. Academic reports are usually detailed and in most cases targeting academician. Jadi laporan ataupun laporan penelitian secara akademisi atau akademik itu biasanya secara detail dan targetnya adalah academician. Dia are high content and the producer and the reader are the same level or a little difference. Jadi memang pembaca itu adalah akademisi. Yang dimaksud akademisi bisa jadi mahasiswa, students, ataupun peneliti, ataupun dosen. Selanjutnya ada type of reports is about professional reports ya. Jadi professional reports are for informing and persuading people as well as initiating change. Jadi ini khusus untuk targetnya misalnya untuk mencari sponsor, kemudian mixed audience, tidak hanya akademisi. Kemudian ini adalah terkait dengan good report. The report must be clear. Clear di sini artinya adalah well structured, clear, concise, suitable for the intended audience. Jadi memang mudah untuk dibaca, kemudian memang disesuaikan siapa audiensnya. Yang kedua adalah profesional, statistically correct, correctly spelled, produced with the
decent word processor. Jadi secara profesional. Maksudnya adalah pengolahan data statistiknya secara benar, kemudian spelling and grammar-nya juga betul, kemudian menggunakan word processor ketika dia menuliskan sebuah laporan. And the last one is well illustrated. Illustrations that aid understanding integrated with a good first impression. Jadi memang dibuat ilustrasi yang menarik supaya orang mau membaca, reader, mereka mau membaca laporan kita. Well, step to follow for a good and effective report. Yang pertama adalah first, define your aim. Tentukan tujuannya apa. Kemudian yang kedua, collect your ideas. Ide-idenya dikumpulkan, apa saja ditulis. Third, select the material and decide how to show the significance of your facts. Nah, ini yang diperlukan adalah kita bisa mencari data. Bisa dari PPS, bisa dari website, atau dari penelitian terdahulu, dari paper, jurnal, ataupun artikel. Untuk apa? Untuk menunjukkan significance of your facts. Seberapa significance data-data atau fakta yang ada. Kemudian bisa juga dari mana? Dari hasil penelitian yang kita lakukan data-datanya. Kemudian selanjutnya adalah structure your ideas. Buat kerangka penelitian dari ide-ide yang sudah tadi dikumpulkan ya. Kemudian terakhir adalah start on report writing. Memulai untuk menulis. Selanjutnya berkaitan dengan structure ataupun struktur dari sebuah laporan. A good report has the following parts. Title, judul, table of contents atau TOC adalah daftar isi. Kemudian abstract or executive summary. Kemudian introduction, pendahuluan. Literatur review, kajian pustaka. Kemudian ada main section ataupun inti dari penelitian atau disebut sebagai hasil dan pembahasan. Kemudian ada conclusion ataupun penutup. Dua terakhir adalah references, itu adalah daftar pustaka. Technical appendix adalah lampiran. Kita mulai dari judul. Should be informative, punchy, and include puns and humor. Jadi judul yang baik itu adalah menarik gitu ya. Dramatic, informative. How to test, who to test, when diagnosing diabetes mellitus. Nah, ini contoh-contoh yang menarik. Kemudian bednya bila terlalu panjang ya boring, vague gitu ya, tidak singkat pada jelas. Nah, judul silakan dipertimbangkan yang menarik untuk dibaca, singkat pada jelas. Kemudian table of contents, TOC ataupun daftar isi ya. Daftar isi di sini adalah the structure of the documents and let the reader navigate through the sections. Jadi menunjukkan struktur dari sebuah dokumen dan biarkan pembaca itu dapat mengetahui navigasi dari setiap babnya. Include for document more than a few pages long. Jadi semua dokumen masuk ini ya. Yang hal penting-penting masuk ke table of content. Selanjutnya adalah abstract or executive summary. Describes the problem and the solution in a few sentences. It will be all the big boss reads. Jadi hampir semua atasan ataupun big boss yang akan membaca executive summary atau abstract dulu. Tanpa perlu membaca isi. Oleh karena itu, sebuah abstract itu harus ada beberapa rules ya. Remember the rules. First, keep it short. Second, about state the problem, purpose, and solution. Kemudian ada methods atau metode. Lalu ada keyword, kata kunci. Sekitar 3-5 kata kunci. Kemudian terakhir adalah no more than 250 until 300 words. Jadi tidak lebih dari 250 sampai 300 kata. Baik, selanjutnya adalah the introduction. State the question. Tulis pertanyaannya apa? Background the problem. Latar belakang masalahnya. State the purpose. Tujuannya. Kemudian describe similar work. Cari yang hampir sama ya. Kemudian penelitian yang hampir sama. Kemudian selanjutnya adalah outline the approach. Describe the contents. Nah, ini bisa juga ditulis kontennya. Bab 1 berisi apa, section 2
bla 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 section 3. Jadi bab 2, bab 3 itu isinya apa saja, itu introduction. Kemudian ada research method yang berisi adalah populasi, sampel, subjek. Subjek itu adalah karakteristik responden. Kemudian ada flowchart. Baik, untuk materi ataupun laporan yang akan Anda tulis meliputi apa saja. Nah, ini adalah konten laporannya. Pertama, bagian cover. Itu berisi mencantumkan judul, logo, kemudian identitas peneliti, kemudian ada identitas tempat, ya, misalnya kota dan tahun. Abstrak itu berisi latar belakang dan tujuan penelitian, prosedur atau metode, hasil penelitian, dan menuliskan kata kunci seperti tadi yang sudah disebutkan. Sehingga abstrak ini 250 sampai 300 kata, usahakan satu kalimat atau 2 kalimat berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian ada metodenya, ada hasil penelitiannya, dan ada kata kuncinya, 3 sampai 5 kata kunci. Kemudian di kata pengantar, biasanya mengantarkan pembaca memahami isi tulisan secara umum. Kemudian mencantumkan terima kasih kepada pihak terkait, menggambarkan harapan peneliti dengan hasil penelitian tersebut. Ini kata pengantar. Kemudian ada daftar isi, TOC ya, table of contents, itu menggambarkan keseluruhan isi. Ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, kemudian ada daftar gambar dan daftar tabel. Selanjutnya ini merupakan section atau chapter ya, atau bagian dari bab per bab. Bab pertama pendahuluan ada latar belakang masalah, ada data, fakta ataupun data, menggambarkan kondisi ideal ataupun nyata. Misalnya saat ini kondisi idealnya adalah sekian persen tidak COVID, korban COVID ataupun data terkait dengan COVID sudah menurun. Tetapi kenyataannya di lapangan masih bahkan semakin tinggi ya. Data menunjukkan bahwa angka yang terkena COVID itu semakin tinggi. Nah, ini kondisi ideal dan nyatanya adalah berbeda. Yang menunjukkan apa? Harapan, tuntutan, atau keharusan dari kajian penelitian. Sehingga, nah setelah tadi ada latar belakang, ada data, kemudian ada gap antara kondisi ideal dan nyata, kemudian biasanya akan disampaikan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk apa? Misalnya mengetahui perilaku masyarakat terkait dengan COVID-19 ataupun aktivitas new normal. Jangan lupa tujuan penelitian, tujuan umum khusus ini juga dicantumkan. Setelah tujuan adalah manfaat secara baik secara langsung ataupun berkesinambungan. Untuk bab 2 itu adalah literatur review ataupun kajian pustaka. Biasanya dibagi menjadi 2. Ada kajian deduktif, ada kajian induktif. Kajian deduktif berisi teori-teori atau penelitian terdahulu yang terkait. Misalkan diperlukan ada hipotesis ataupun kerangka teoritis. Nah, untuk kajian induktif ini sebagai penelitian atau review penelitian terdahulu yang berkaitan. Misalnya ambil dari Google Cendekia ataupun Google Scholar kaitannya dengan perbandingan penelitian. Ini contoh-contohnya ya. Ini untuk kajian induktifnya. Anda bisa membuat tabel seperti ini, state of the art, author tahun, nama, tahun, topiknya apa atau judulnya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya bagaimana. Nah, ini paling nggak ada sekitar 3 atau 5 ya untuk state of the art ataupun kajian untuk tadi penelitian-penelitian sejenis ataupun yang sudah ada. Untuk kajian deduktif, perkaitannya dengan supporting theory, kajian teori terkait penelitian. Definisi-definisi, kemudian misalnya definisi dari COVID-19 itu apa, masa pandemi, new normal, itu adalah masuk di supporting theory. Kemudian ada bab 3, metode penelitian. Aspek yang dinilai adalah menggambarkan subjek dan objek penelitian. Subjeknya tentu terkait dengan berapa jumlah responden, gambaran responden, kemudian kriteria responden, nah itu subjek. Untuk objek penelitian biasanya apa? Tempat ataupun lokasi ya, atau objeknya. Kemudian menggambarkan metode ataupun langkah yang digunakan. Ini
bisa menggunakan flowchart. Selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data nih berdasarkan flowchart yang ada. Kemudian bagaimana Anda akan menyelesaikan analisis data atau menjelaskan prosedur teknik pengolahannya. Untuk bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah menggambarkan hasil keseluruhan, penjelasan dari hasil penelitian dari data yang sudah dikumpulkan. Untuk bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran, menyajikan kesimpulan pokok hasil penelitian sesuai dengan tujuan, saran menggambarkan kelanjutan dari penelitian. Adapun lampiran yaitu memuat keterangan lain yang lebih detail terkait data, kuesioner, gambar yang tidak dicantumkan di dalam isi. Terakhir, daftar pustaka memuat semua pustaka yang digunakan sebagai sumber dalam menulis laporan. Semua kutipan yang tercantum yang ada pada teks ataupun bab 1 dan bab 2, bab 3 harus disebutkan dalam daftar pustaka. Penulisan juga harus sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang benar. Masih ingat? Kemarin ada materi katanya dengan penulisan daftar pustaka. Misalnya apakah menggunakan apa style, Harvard, atau IEEE. Ini sama ya, harus mengikuti salah satu tipe penulisan daftar pustaka. Terakhir adalah penulisan harus lengkap dan konsisten. Misalnya, contohnya menggunakan apa style, maka apa semua atau numbering semuanya untuk formatting di daftar pustaka. Cek kembali apakah sitasi ataupun kutipan yang ada di dalam bab 1, bab 2 sampai bab 5 itu sudah sesuai dengan daftar pustaka ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada further section, ada lain-lain ya, seperti data, metode analisis, dan technical aspect kita akan lihat. Nah, contohnya tadi conclusion ya, kalau kesimpulan jangan lupa men-summarize what has been discovered. Kesimpulan ini biasanya akan berkesinambungan dengan rumusan ataupun tujuan masalah. Misalnya tujuan penelitian tersebut, rumusan masalah ataupun tujuan penelitiannya ada 3 aspek, maka kesimpulannya juga akan menjawab 3 aspek tersebut. Misalnya bagaimana perilaku masyarakat di masa pandemi ataupun selama COVID-19, maka jawabannya adalah perilaku masyarakat menunjukkan bahwa sekian persen apa-apa. Repeat the question. Jadi yang ditanyakan di dalam tujuan ataupun rumusan masalah, kemudian dijawab di kesimpulan, give the answer. Appendix adalah lampiran technical details. Jadi seperti contoh misalnya, contohnya adalah lampiran kuesioner. Nah, itu bisa dimasukkan atau strip wawancara itu bisa dimasukkan di lampiran. Referensi tadi sudah ya untuk menghindari plagiarisme terkait dengan daftar pusaka ataupun kutipan. Ini contoh-contoh saya review sedikit how to cite, bagaimana cara mengutip. Ini adalah di dalam teks Saber Annual 1989 state that. Nah, di dalam daftar pusaka ini lebih lengkap. Sehingga harus dipastikan antara data kutipan dengan daftar pustaka itu harus ada. Jangan sampai di dalam daftar pustaka ada, misalnya Saber Annual non-linear regression, tetapi di dalam teksnya tidak ada kutipan terkait dengan Pak Saber dan Wild gitu ya. Selanjutnya ini writing clearly. Structure alone is not enough for clarity. You must also write clear sentences. Sehingga harus menulis kalimat itu secara lengkap ya. Jangan menggunakan jargon. Kemudian apabila ada rumus, maka harus dipastikan cara penulisannya. Ini contoh-contohnya. Ini adalah contoh good and bad untuk penulisan matematik ya, rumus gitu. From the equation, ini adalah lengkapnya, follows that. Nah, bad-nya kenapa tidak ada penjelasan detail. Kemudian figures and table. Ini jangan lupa ya, untuk menulis laporan itu gambar, baik gambar ataupun tabel itu perlu ada penulisan. Kalau figures ataupun gambar itu biasanya akan ada di bawah gambar, tulisan gambar 1, tabel ada di atas tabelnya.
Kemudian di sini display in the text integration. Jadi harus match ya. Ada di mention juga di dalam teks. Jadi gambar 1 itu menjelaskan apa, gambar 2 menjelaskan apa saja. Ini kaitannya dengan gambar, perlu dipastikan avoid chart junk. Nanti ada contohnya. Low data, ing ratio, kemudian tidak ada label di dalam X and Y axis. Bisa juga broken axis atau misleading scale. Contohnya ini adalah bed untuk gambar. Kenapa? Karena tulisannya tidak bisa terbaca dengan jelas. Ini lebih baik karena sudah mulai bisa terbaca ya, kontrasnya juga ada. Untuk tabel ini always label and give a caption over the tables. Jadi tabel tidak hanya sekedar Anda menuliskan atau mengcopy hasil tabel gitu ya, tabel rekapan, tetapi Anda harus menuliskan tabel 1 itu deskripsinya apa. Jadi berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat data BPS sekian persen atau data orang yang terkena COVID untuk OTG sekian persen. Nah, itu ada penjelasannya. Be aware of rules for good tables. Yang pertama, avoid vertical lines, don't have too many decimal places. Jadi jangan terlalu banyak angka desimal di belakang koma. Compare column not row. Ini contohnya ini terlalu penuh gitu ya. Kemudian better seperti ini bentuknya. Tabel. Ini horizontal, hard to read. Kalau vertikal lebih mudah untuk dibaca. Ini perlu juga diperhatikan untuk penulisan. Bisa dilihat pada tabel, ini ada angka desibel di belakang komanya sangat banyak ya, 35221. Nah, lebih baik mungkin hanya 2 angka di belakang koma atau tidak terlalu banyak desibel angkanya. Angka desibel ataupun yang di belakang koma itu cukup 2 angka di belakang koma. Kemudian ada technical issues lain, sectioning, table of contents, spelling and grammar, choice of word processor. Jadi penulisan pada bab, penulisan daftar isi, kemudian spelling and grammar Anda bisa menggunakan tools tambahan selain word processor. Kemudian choice of word processor ini tidak hanya Microsoft Word ya, ada beberapa aplikasi yang memudahkan untuk penulisan laporan. Ini bisa menggunakan LaTeX, itu juga sama seperti penulisan untuk tadi ya, tools ataupun aplikasi untuk menuliskan sebuah laporan. TOC tadi sudah, navigation aid, jadi ini sebagai navigasi untuk seluruh penelitian kita. Spelling and grammar, butuh misalnya Anda menulis menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, silahkan dicek apakah ada typo, apakah spelling and grammar-nya salah atau betul, spell check, proofread gitu. Nah, ini pilihan antara Word ataupun LaTeX ya. LaTeX untuk lonjor dokumen, Word untuk short dokumen. Kemudian ada, nah kalau misalnya Anda ingin membaca lebih detail, silakan bisa untuk membaca di beberapa buku yang ada di depan ya, di layar ini ada Handbook Writing for the Mathematical Science, Writing of Science and Engineering, dan masih banyak sekali buku-buku yang menunjang untuk membuat laporan penelitian. Silakan bisa dicari ya. Kesimpulannya, membuat sebuah struktur penelitian itu adalah hal yang penting. Kemudian jangan lupa menulis secara clear, good, clear, simple illustration. Jadi yang jelas sehingga mudah untuk diilustrasikan. Spell check and proofread untuk grammar ataupun salah ketik ya, reference all material used or quote. Jadi perhatikan untuk cara penulisan daftar pustaka. Tugasnya praktik membuat bab 1 dan bab 2 sesuai dengan topik penelitian yang sudah Anda pilih pertemuan sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Semoga sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.